Halo semua, saya Bagus Adiwardana dari Pendidikan Sosiologi Antropologi. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana media yang saya buat, yaitu media cari harta karun sosiologi. Ya, media ini saya terinspirasi dari permainan monopoli sosiopoli dan juga permainan di dalam kartun SpongeBob, yaitu yang cari harta karun itu. Ya, permainan ini menggunakan papan permainan dan juga dadu ditambah pula bidaknya. Permainan ini sangat cocok untuk siswa SMA ataupun siswa SMP, SD juga cocok untuk diaplikasikan di materi-materi lain. Tapi kali ini saya akan menggunakan materi gejala sosial pada materi kelas 10 semester 2. Ya, gejala sosial saya menggunakan seperti ini bentuknya. Nanti guru lain mungkin bisa mengaplikasikannya. Permainan ini mampu meningkatkan daya psikomotorik siswa, sehingga anak mampu mendapatkan ilmu baru dengan pengalamannya dalam permainan ini. Ya, sesuai dengan teori behavioristik yang mengutamakan pada proses dan makna, sehingga anak-anak mampu mendapatkan informasi pengetahuan berdasarkan pengalamannya. Bagaimana cara bermainnya? Ya, berikut ini saya akan menyampaikan bagaimana cara bermain dari permainan ini, di mana setiap anak, ya, atau setiap bidak ini, pionnya ini harus melalui semua jalan ini sampai ke tempat lokasi harta karun. Ya, di lokasi harta karun ini ada ilmu yang menjadi harta karun itu. Ya, di titik kuning ini merupakan titik di mana titik poin. Ya, nanti di balik sini, di balik gambar ini itu ada penjelasan, narasi ataupun pertanyaan. Ya, guru bisa menggunakan pertanyaan atau menyelipkan narasi dan mengambil nilai darinya itu. Ya, mari kita mulai saja. Pertama-tama kita tentukan siapa yang bermain duluan. Kita tentukan dengan cara siapa yang mendapatkan nilai dadu terbanyak pertama kali. Ya, pertama kali adalah 1. Terus orang kedua nilainya 2. Orang ketiga nilainya 3. Jadi orang ketiga adalah yang pertama. Nah, sebelum dimulainya start, semua harus menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, dari narasi ini adalah, dunia telah memasuki era globalisasi. Globalisasi adalah proses dunia menjadi satu ruang terpadu, menyempitnya yang membatasi sebuah negara. Dapatkah kamu menunjukkan hal yang menjadi efek dari globalisasi?
Ya, jadi setiap anak harus menjawab itu terlebih dahulu. Ya, pertama-tama yang anak yang ketiga ini tadi yang mendapatkan nilai terbanyak. Misalnya dia menjawab, oh, efeknya dari globalisasi kita bisa mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Nah, kan sudah menjawab. Selanjutnya dia melempar dadu kembali. Terdapat angka 5. Nah, oleh karena itu kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. 5 dia tidak terdapat pada titik poin. Jadi di sini dia tidak berhak membuka narasi-narasi yang berada di balik setiap gambar ini. Berikutnya yang kedua, pemain kedua mendapatkan nilai 6. Sebelumnya dia harus menjawab juga. Ya, misalnya dia menjawab, karena globalisasi memberikan dampak secara positif bagi dunia keamanan. Karena setiap negara mampu mendapatkan buronan dari negaranya dengan bantuan Interpol. Misalnya begitu. Kan ini tadi 6. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 juga tidak berhenti pada titik poin. Selanjutnya tim pemain yang pertama, ya, pemain yang mendapatkan tadi yang terkecil, ya, urutan yang terkecil. Ya, urutan yang terkecil juga membantu. Juga urutan yang terkecil ini tadi perlu menjawab juga. Ya, dia menjawab, dengan adanya globalisasi, kebudayaan Indonesia itu bisa tersebar luas di mancanegara. Ya, dia mendapatkan nilai 2. 1, 2. Oh, 2 ya. Sayang sekali di sesi pertama pelemparan dadu semua tidak berada di nilai titik poin. Lanjut berikutnya. Di sesi yang kedua, ya, ini ada pemain yang ketiga tadi mendapatkan nilai 6. Angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pemain yang ketiga juga untuk sesi kedua dia tidak mendapatkan titik poin. Berikutnya yang pemain kedua. Oh, dia juga mendapatkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama, tidak mendapatkan titik poin. Pemain yang paling terakhir ini mendapatkan nilai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dia pada nilai titik poin. Titik poin ini mengacu pada sini, gambar sini. Jadi gambar sini ada sebuah narasi. Ya, narasi yang perlu dibaca oleh pemain yang mendapatkannya. Ya, narasinya berisi tawuran antar pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja. Tawuran biasanya mempertemukan kedua kelompok remaja dari sekolah yang berbeda. Tawuran menyebabkan macet, hati-hati kena lemparan batunya. Ya, itu bisa diambil poin 1 mungkin bagi seorang guru dalam penilaiannya, atau nantinya bisa diselipkan juga narasi pertanyaan sesuai dengan kreativitas guru. Ya, permainan ini perlu
nantinya sampai ke tingkat finish, misalnya si pemain yang ketiga mencapai garis finish duluan. Nah, apabila dia mencapai garis finish duluan, dia berhak untuk membuka atau menggali dari harta karunnya. Ya, kita ambil saja harta karunnya. Ya, harta karunnya berisi tentang kesimpulan. Kesimpulannya, memahami fenomena gejala sosial itu penting. Kita bisa mampu untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik, mencegah kita agar terhindar dari hal yang menyimpang dari nilai dan norma sosial. Jadi, harta karun adalah kesimpulan dari seluruh dari permainan ini. Guru bisa juga memberinya reward seperti uang bagi yang pemenang. Ye, ini menang. Ya, itu tadi ada bagaimana cara bermain dari permainan ini. Permainan ini saya buat menggunakan kardus bekas dan juga kalender bekas dengan sedikit mengkreasikannya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua. Apabila ada kata dan salahnya, saya sampaikan mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Sampai jumpa.